Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Pak Iwi. Kali ini saya akan membahas materi kelas 12 SMA, yaitu matematika wajib pada bab dimensi 3. Dan yang akan kita bahas kali ini yaitu adalah kedudukan titik, garis, dan bidang dalam dimensi ruang. Oke, baiklah, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Nah, ini pada kubus ABCD EFGH, garis-garis berikut yang berpotongan adalah. Oke nih, teman-teman kita lihat nih. Yang pertama AB dengan FG. AB kan ini ya teman-teman ya. FG yang atas. AB dan FG berpotongan tidak? Tidak. Nah, ini tapi AB dan FG ini disebut bersilangan ya. Karena ini tidak sejajar dan tidak berpotongan. Nah, jadi kalau ini adalah bersilangan ya. Ini bersilangan. Oke, terus berikutnya yang ini B, AB dan CD, AB sama CD. Nah, itu nggak berpotongan ya teman-teman ya. Tapi apa nih AB dan CD? Iya, betul. Ini adalah sejajar ya, AB dan CD sejajar. Terus AB dan HG, AB sama HG. AB di bawah, ini HG di atas, ini juga sejajar teman-teman ya. Ini adalah sejajar. Oke, berikutnya lagi AB dan EH. AB sama EH. Nah, AB sama EH ini sama aja dengan AB dengan FG. Yaitu apa nih? Iya, betul, bersilangan. Ya, ini bersilangan. Nah, berarti kalau gitu jawabannya adalah yang E. Tapi kita lihat coba ya, AB dan BF. AB sama BF. Nah, ini ketemu nih di titik B. Nah, jadi ciri-ciri kalau misalkan berpotongan itu berarti nanti ada huruf yang sama gitu ya. Jadi kalau berpotongan ciri-cirinya itu ada huruf yang sama. Nah, ini berpotongan. Berpotongan. Ya, kalau misal kayak gini dalam kubus itu ada huruf yang sama. Nah, ada huruf yang sama. Nah, itulah ciri-ciri untuk berpotongan pada kubus maupun balok. Sehingga jawabannya adalah yang E. Soal nomor 2. Nah, pada kubus ABCD EFGH, garis-garis berikut yang bersilangan. Nah, tadi apa teman-teman nih kalau bersilangan itu? Ya, bersilangan. Sebentar. Nah, ini kalau bersilangan itu apa sih definisi bersilangan gitu kan? Nah, bersilangan itu artinya apa? Ya, bersilangan ini berarti tidak sejajar dan tidak berpotongan itu teman-teman. Arti dari bersilangan ya. Berarti ini tidak sejajar. Nah, ciri-cirinya kalau bersilangan itu adalah tidak sejajar dan tidak berpotongan. Dan tidak berpotongan. Nah, tidak sejajar dan tidak berpotongan. Itulah bersilangan ya. Oke, inilah yang dimaksud bersilangan. Jadi sekarang kita lihat nih, AD dan BC. AD sama BC itu disebut apa nih? AD sama BC? Iya, betul. Ini adalah sejajar ya. Ini adalah sejajar. Terus FG dan AD. FG sama AD itu juga sejajar teman-teman ya, walaupun tidak satu sisi gitu ya. Ini juga sejajar. Oke, ini sejajar. Terus berikutnya yang C, AE dan AB. AE sama AB. Nah, kalau AE dan AB ternyata ini ada huruf yang sama. Tadi apa teman-teman? Iya, betul. Ini adalah berpotongan gitu ya. Kalau ada huruf yang sama berarti itu adalah berpotongan. Terus CD dan BF. CD sama BF. Nah, inilah yang bersilangan teman-teman ya. CD sama BF itu tidak berpotongan dan juga tidak sejajar ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, sekarang kita lihat deh yang E. Kalau DH dan CG itu apa? DH dan CG. DH sama CG. Iya, ini adalah sejajar. Nah, gitu. Udah paham ya teman-teman ya? Jadi apa yang dimaksud berpotongan dan apa yang dimaksud dengan bersilangan. Oke, soal break. Selanjutnya soal nomor 3. Nah, di sini yang ditanya adalah kedudukan bidang
AHF teman-teman ya. AHF, AHF. Oke, misalkan saya tarik garis AHF ya. AHF ini akan saya tarik garis, berarti dari A ke F gitu kan ya. Dari A ke H gitu ya. Berikutnya lagi apa? Dari H ke F, AHF. Dengan apa nih? Dengan BDG. Dengan BDG teman-teman ya. BDG saya gambar juga. Nah, ini dia. Nah, ini kira-kira nanti apa nih kedudukannya kalau seperti ini? Apakah berpotongan? Jelas tidak ya teman-teman ya. Ini jelas tidak. Apakah berpotongan tegak lurus? Ini juga tidak. Bersilangan? Juga tidak. Berimpit? Juga tidak. Jawabannya adalah sejajar. Dari gambar terlihat nih ya teman-teman ya, bahwa ini AHF dan BDG itu adalah sejajar. Oke? Soal berikutnya. Berikutnya soal nomor 4. Nah, ini kedudukan garis EG dan bidang ABCD. Nah, kalau ABCD berarti alas ya teman-teman ya. Sekarang kalau EG. EG itu yang di atas nih teman-teman nih. Ini EG. EG dengan alas. Berarti apa nih teman-teman? Apakah berpotongan? Jelas tidak. Apakah berpotongan tegak lurus? Juga tidak. Apakah bersilangan? Juga tidak teman-teman ya. Berimpit? Jelas tidak. Ya, ini juga sejajar. Ya, EG dengan ABCD, kenapa bisa disebut sejajar teman-teman? Oke, saya bisa mengambil garis ya, atau ini ngambil garis misalkan nih dari A nih. Ya, A saya tarik garis, akhirnya dapat ke C. Nah, karena AC itu pada bidang ABCD, terus AC itu sejajar dengan EG, berarti ya kalau gitu EG sejajar dengan ABCD. Sama nih ya teman-teman ya. Oke. Berikutnya soal nomor 5. Kedudukan garis AG dan bidang BCFG. Ya, AG. AG kita tarik garisnya dari A ke G. Oke, ini dia AG. Terus BCFG. BCFG. Nah, BCFG berarti yang ini teman-teman nih, ya. Nah, ini BCFG. Nah, kira-kira kedudukannya apa nih kalau kayak gini? Nah, ini saya gambar dulu ya, teman-teman ya. Nah, ini dia BCFG. Apakah berpotongan? Apakah berpotongan tegak lurus? Gitu kan ya. Kalau berpotongan tegak lurus tidak ya. Ini kan nggak tegak lurus nih motongnya, jelas tidak. Bersilangan enggak, sejajar enggak, berimpit enggak. Jawabannya adalah berpotongan. Kenapa? Karena sama-sama ketemunya yaitu di titik G, berarti berpotongan ya teman-teman ya. Nah, berpotongan di titik G gitu ya. Nah, atau kalau misalkan ini saya transformasikan atau saya refleksikan gitu ya, A itu bayangannya itu sebenarnya ada di B teman-teman nih ya, bayangannya A itu ada di B. Nah, sehingga kalau ada di B, nah ini maka bisa kita buat seperti ini. Nah, jadi ini nanti berguna misalkan mencari jarak mana dan mana gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang A, itu untuk soal nomor 5. Soal nomor 6. Nah, pada kubus ABCDFGH yang ditanya kedudukan bidang ABGH dengan bidang CDEF. Oke, akan saya gambar dulu nih teman-teman ya. Bidang ABGH itu yang mana? Oke, bidangnya adalah ini ya. Terus dari B ke G gitu ya. Dari G ke H. Terus ya otomatis balik lagi ke A. Ini adalah ABGH. Nah, dengan bidang CDEF itu bagaimana ya dengan CDEF? CDEF berarti dari C ke D. Terus ini ke sini ya. Nah, oke, terus ke sini. Nah, seperti ini. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Apakah berimpit? Bukan ya teman-teman. Sejajar? Bukan. Bersilangan? Juga bukan. Nah, berpotongan? Iya, berpotongan di sini ya. Nah, berpotongannya tuh di sepanjang garis ini nih. Nih, kalau saya gambar, nah ini dia berpotongannya di sini. Nah, berpotongannya gimana? Apakah cuma berpotongan saja atau berpotongan tegak lurus? Ya, jawabannya adalah berpotongan tegak lurus. Ini bisa kita lihat dari sisi ini teman-teman nih ya. Kita lihat dari sisi BCGF nih. Oke, saya gambar ya. Sisi BCGF.
misalnya seperti ini. Ini adalah sisi BCGF. Saya gambar dulu. Nah, oke, saya kasih nama dulu ya, teman-teman ya. Ini adalah B, ini C, ini adalah G, ini adalah F. Nah, di mana garis BG gitu ya. Nah, BG ini kan akan berpotongan nih teman-teman dengan CF ya. Nah, berpotongannya karena ini sisi ya, ini kan persegi. Kalau persegi berarti ini akan berpotongannya di sini tegak lurus. Yaitu di sini nih. Ini berpotongannya adalah tegak lurus. Jadi 90 derajat semua. Makanya itu jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 7. Nah, kedudukan garis EC dan BDG. Oke deh, saya akan gambar dulu BDG. Oke ya, ini BDG. Nah, saya hubungkan dari G sampai ke B juga. Ini ya. Ini adalah bidang BDG, teman-teman ya. Nah, dengan garis EC. Ya, dengan garis EC. Garis EC ini dia. Kalau saya tarik garis ke sini, nah, ini tentunya akan menembus ya, menembus. Nah, menembus itu berarti akan berpotongan nih teman-teman nih. Berpotongannya seperti apa? Oke, sebenarnya ini bisa saya tarik garis lagi nih di sini teman-teman. Untuk ini garis bantu aja. Nah, ini dari sini akan saya tarik garis. Sini teman-teman. Nah, ini berpotongannya tuh di sini adalah tegak lurus teman-teman nih ya. Ini tuh tegak lurus atau saya kasih warna ini dia. Nah, di sini tuh tegak lurus. Kenapa bisa tegak lurus? Saya bisa menggambarnya dengan cara seperti ini teman-teman nih. Ini saya tarik garis ini. Nah, ini ya. Jadi saya akan menggambar bidang ACGE teman-teman ya. Bidang ACGE. Nih, saya gambar dulu. ACGE. Nah, ini ACGE ya. Saya kasih nama dulu deh. Yang ini adalah A, yang ini adalah C, yang ini adalah G, dan yang ini adalah E. Nah, tadi garis ini yang warna pink itu kan dari G ke tengah-tengah AC ya, teman-teman ya. G ke tengah-tengah AC. Berarti di sinilah kira-kira ya. Nah, ini kita tarik ke G. Oke, sebentar. Kita tarik ini ke G. Nah, itu dia. Terus yang garis biru, satunya lagi ya. Yang garis biru. Nah, ini EC-nya nih. Nah, ini di sini tuh berpotongannya tegak lurus nih, teman-teman ya. Ini berpotongannya adalah tegak lurus. Di sini itu tegak lurus. Nah, makanya itulah bahwa bidang EC itu dan bidang BDG berpotongan tegak lurus di titik sinilah. Nah, nanti biasanya akan ada pertanyaan nih nanti untuk part selanjutnya. Berapa jarak dari C ke bidang BDG? Berapa jarak dari E ke bidang BDG? Nah, itu nanti ada cara cepatnya teman-teman ya. Oke, paham ya teman-teman ya? Jadi, kedudukan garis EC dan BDG adalah berpotongan tegak lurus, yaitu jawabannya yang B. Nomor 8. Nah, ini ada kubus ABCD. Dari pernyataan berikut, mana yang benar? AC tegak lurus CE. Kita cek ya. AC teman-teman ya. Oh, AC bukan AC, AG sorry ya. AG, ternyata AG itu apa teman-teman? Iya, diagonal ruang ya teman-teman ya. AG diagonal ruang, terus berikutnya CE juga diagonal ruang. Oke, ini AG sama CE itu berpotongan. Tapi berpotongan itu nggak tegak lurus teman-teman ya. Yang berpotongan tegak lurus itu adalah diagonal sisi. Berarti kalau gitu yang nomor 1 ini salah. Oke, sekarang kita cek yang nomor 2. AH dan GE bersilangan, benar nggak? Oke, kita coba AH, berarti dari A ke H, gitu ya. Terus berikutnya dari G ke E. Nah, ternyata AH sama GE itu pertama tidak sejajar. Udah pasti kelihatan ya teman-teman ya. Dan apalagi selain tidak sejajar, tidak berpotongan. Karena tidak sejajar dan tidak berpotongan berarti disebut bersilangan. Sehingga nomor 2 benar teman-teman ya. Oke, nomor 2 benar. Oke, sekarang kita cek nomor 3. EC tegak lurus BDG, benar tidak?
Oke, ini BDG, kita gambar dulu. Nah, ini kan kayak gini nih. Terus sekarang kita cari EC-nya. Nah, ini sama seperti soal sebelumnya, teman-teman ya. Nah, ini kan akan menembus. Menembusnya di mana? Di sini nih. Ini kalau misalkan saya buat garis bantu di sini. Nah, itu kan menembusnya di sini nih, teman-teman. Nah, jadi di sini itu adalah tegak lurus. Berarti EC tegak lurus, BDG itu adalah benar, teman-teman ya. Nah, sehingga nomor 3 benar. Karena di option itu ada 2 pilihan, terus 2 dan 3 benar, ya udah, maka jawabannya adalah yang B, 2 dan 3. Nah, sekarang kita cek nih, boleh deh untuk pengetahuan. Proyeksi DG pada ABCD, apakah betul CG? DG. Ya, kalau DG pada ABCD. Nah, D itu kan sudah terletak pada alasnya nih, teman-teman ya. Karena terletak pada alas, maka proyeksinya titik D ya tetap di D. Terus G, bayangannya G di alas, otomatis jatuhnya adalah di C. Jadi harusnya nomor 4 ini adalah bukan CG ya, teman-teman ya, tapi harusnya adalah CD. Nah, gitu. Kalau CD benar, gitu ya, teman-teman ya. Oke, paham ya, teman-teman? Selanjutnya soal nomor 9, ini proyeksi. Nah, seperti yang tadi nomor 8, teman-teman ya, yang 4-nya itu proyeksi juga. Nah, proyeksi AG pada ABCD, teman-teman. AG, ini akan saya tarik dulu, AG pada ABCD. Nah, ini tuh kayak bayangan pada saat jam 12 pas, teman-teman ya. Nah, dimana karena A itu sudah nempel pada ABCD, bayangannya ya tetap di A, teman-teman ya. Bayangannya tetap di A. Sekarang bayangannya G di mana, teman-teman? Terhadap alas. Bayangannya otomatis adalah di C. Bayangannya G itu akan jatuh di C. Sehingga proyeksi AG pada ABCD adalah AC. Nah, sehingga jawabannya adalah yang E. Paham ya, teman-teman ya? Oke, ke soal nomor 10. Ini masih proyeksi, teman-teman. Proyeksi AH pada ABCD. Proyeksi AH pada ABCD. Oke, saya tarik garis AH-nya, teman-teman ya. AH pada ABCD. Oke, karena di sini A itu nempel pada ABCD, bayangannya A ya tetap di A. Nah, bayangannya H kalau di ABCD, berarti bayangannya di mana, teman-teman? Kalau jam 12 tepat, anggap aja matahari di tengah-tengah. Oke, betul. Bayangannya adalah di D. Sehingga kalau gitu proyeksi AH pada ABCD adalah AD. Nah, gitu, teman-teman ya. Sehingga jawabannya nomor 10 adalah yang A. Nomor 11, nah ini yang ditanya garis yang terletak pada ACGE, teman-teman ya. ACGE, saya gambar dulu ya ACGE-nya, teman-teman. Ini ACGE. Nah, ini ACGE. Nah, garis mana? Garis AB. Apakah terletak pada ACGE? Bukan ya, teman-teman ya. Terus garis AD. AD juga bukan. Garis EH. EH juga bukan ya, nggak terletak pada ini, cuma titiknya E ya nempel gitu ya. Garis DH. DH jelas bukan. Garis AE, iya bener nih. Garis AE ini kan yang berwarna pink, teman-teman ya, yaitu pada bidang ACGE. Sehingga jawaban nomor 11 yaitu yang E ya. Oke. Selanjutnya nomor 12. Nah, ini ABCD kubus ABCD FGH juga ya, teman-teman. Nah, pernyataan mana yang benar? DF terletak pada bidang BDHF. DF pada bidang BDHF. Oke, misalkan saya gambar dulu deh bidang BDHF-nya, teman-teman ya. BDHF. Nah, yang ini saya gambar dulu. Nah, ini BDHF. Apakah DF terletak pada bidang BDHF? Iya, teman-teman ya. DF itu kan nih. Nah, itu kan terletak pada bidang BDHF. Berarti kalau gitu yang nomor 1 ini benar ya, teman-teman ya. Oke, nomor 1 benar. Sekarang kita cek yang nomor 2.
AC sejajar dengan EFGH. Oke, saya gambar dulu EFGH-nya di mana? Nih, EFGH ya teman-teman ya. EFGH. Ini EFGH. Sekarang AC. AC itu berarti ini. Apakah sejajar teman-teman? Iya, betul ya. AC itu sejajar dengan EFGH ya, karena ada garis yang terletak pada bidang EFGH yang membuat AC sejajar dengan garis tersebut. Yaitu apa? Nah, ini contohnya misalkan garis EG. Garis EG itu kan sejajar dengan AC, padahal EG terletak pada bidang EFGH. Sehingga nomor 2 benar. Oke, gitu ya, nomor 2 benar ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita cek yang nomor 3. Apakah AF menembus bidang AFC? Kita gambar AFC. Oke, maka dari A ke F, dari F ke C. Nah, ini. Terus ini AF apakah menembus bidang AFC? Jelas tidak ya teman-teman ya. Ya, ini tidak menembus. AF tidak menembus bidang AFC, tapi AF itu terletak pada bidang AFC. Nah, AF ini terletak pada bidang AFC. Terletak pada bidang AFC. Nah, ini terletak pada bidang AFC. AFC. Sehingga nomor 3 salah. Jadi nomor 12 apa jawabannya? Ya, hanya 1 dan 2, yaitu yang D. Nomor 13, perhatikan kubus ABCDEFG di bawah ini. Garis yang memotong atau menembus bidang CDEF. Oke, saya gambar dulu bidangnya CDEF teman-teman. Nah, ini CDEF. Nah, berarti dari sini saya tarik garis. Ini juga saya tarik garis. Nah, ini bidangnya ya teman-teman ya. Nah, mana garis yang menembus bidang ini? Garis AB. Jelas tidak ya teman-teman ya. Jadi ini garis AB jelas bukan. Garis CD. CD nggak menembus, tapi ini terletak ya. Ini terletak, ini jelas tidak. Garis EF. EF juga tidak, ini adalah terletak teman-teman ya. Bukan. Garis GH. Garis GH. G ke H ini juga bukan. Garis DH. Nah, kalau garis DH itu berarti memotong teman-teman ya, atau bisa juga menembus. Ya, kenapa kok bisa menembus? Nah, ini kan sebenarnya bisa diperpanjang nih. Ya, bidang CDEF itu bisa diperpanjang ke bawah sana, kan menembus. Atau dengan tadi memotong di titik sini ya, yaitu di titik D. Sehingga jawaban nomor 13 adalah yang E. Soal nomor 14. Di bawah ini adalah pernyataan yang berkaitan dengan kubus ABCDEFGH. Nah, ini ada titik P ya teman-teman. P itu adalah tengah-tengah antara F dan G. Nah, mana yang benar pernyataan di sini? PC terletak pada bidang CDHG. Oke, kita coba ini dulu ya, CDHG. Nah, kalau CDHG berarti kan yang ini. Saya gambar dulu CDHG. Nah, ini adalah CDHG-nya. Nah, gitu kan ya. Nah, sekarang PC. Yang PC teman-teman ya. PC kita lihat nih. PC, apakah PC terletak pada bidang CDHG? Jawabannya tidak. Tetapi apa nih? Ya, ini PC ini adalah memotong ya, bukan terletak. Berarti ini salah, gitu ya. Berikutnya nomor 2. Oke, nomor 2, garis BP sejajar dengan bidang ADHE. BP. Oke, BP berarti yang ini sejajar dengan bidang ADHE. ADHE. Benar atau salah teman-teman? Iya, ini jawabannya adalah benar ya teman-teman. Ini ADHE. Nah, ini ADHE. Jadi BP ini sejajar dengan ADHP. Ya, ini berarti benar. Kenapa kok sejajar? Karena BP terletak pada bidang BCGF. Ya, BP ini kan pada BCGF. Padahal BCGF itu sejajar dengan ADHE, sehingga BP juga sejajar. Oke, sekarang nomor 2 nih teman-teman ya. Garis DP.
Oke, ini dulu. Nah, ini benar ya. Sekarang garis DP, D ke P, menembus bidang EFGH. EFGH. Nah, FGH berarti posisinya adalah yang atas teman-teman ya. Ini FGH. Nah, ini ya, ini FGH. Sekarang apakah DP itu menembus FGH? DP berarti dari sini ke sini. Iya, teman-teman ya. Ini akan menembus. Kalau menembus itu sama aja dengan memotong, teman-teman ya. Berarti menembus itu sama dengan memotong. Ya, itu. Nah, oke, berarti kalau gitu yang ini benar juga. Sehingga jawabannya adalah 2 dan 3, yaitu yang D. Selanjutnya nomor 15 masih dengan tipe soal yang sejenis, pernyataan yang benar ya. DC berpotongan dengan BCGF. Oke, DC teman-teman. Nah, ini adalah DC. Apakah berpotongan dengan BCGF? Nah, ini ya. BCGF. Berpotongan nggak teman-teman nih? Iya, berpotongan betul, yaitu di C. Ya, jadi nomor 1 benar teman-teman ya. Jadi nomor 1 benar. Sekarang yang nomor 2, CE berpotongan dengan BFHD. CE, kita lihat nih CE. Apakah berpotongan dengan BFHD? Ya, BFHD. Oke, yang ini. Nah, ini dia ya. Ternyata apa nih, teman-teman? Iya, CE itu menembus BFHD. Karena menembus berarti ini pasti akan berpotongan. Berpotongannya di sini nih, di tengah-tengah sini nih. Ya kan? Sehingga kalau gitu nomor 2 juga benar gitu ya, teman-teman ya. Oke, nomor 2 benar. Sekarang nomor 3. DH berpotongan dengan ABFE. Benar enggak? DH. Kita tarik garis D ke H. Berpotongan dengan ABFE. ABFE yang mana? ABFE ini di depan. Nah, berpotongan nggak nih teman-teman? Ya jelas tidak ya teman-teman. Tapi apa? Ya, DH dengan ABFE itu adalah sejajar. Ini harusnya adalah sejajar teman-teman ya. Ini sejajar, bukan berpotongan. Sehingga jawaban nomor 15 adalah 1 dan 2, yaitu yang D. Itulah tadi pembahasan dimensi 3, yaitu pada subbab kedudukan, titik, garis, dan bidang dalam ruang. Nah, oke, sampai ketemu lagi di pembahasan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.